Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tugas project work kami dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan yang Bapak dosennya adalah Bapak Ishak Matondang. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan dengan saya sendiri, Nurul Akmal Febriani Ritonga. Nomor NIM-nya adalah 12011511020. Selanjutnya adalah rekan saya, Hasanah Pratiwi dengan NIM 120215103. Selanjutnya ada Anisha Ulfah dengan NIM 12011515007. Berikutnya adalah teman saya Rizky Armanda dengan NIM 12011515005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Akmal Febriani Ritonga. Nah, di sini saya akan menyampaikan konsep teori dari psikologi pendidikan. Sebelum itu, kita harus tahu apa sih psikologi pendidikan itu. Nah, psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mengkhususkan diri pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Nah, teori psikologi ini menjelaskan bahwa seseorang dapat memahami apa yang ingin dipelajari, mengusahakan diri menilai proses dan pembelajarannya sendiri, sehingga diperlukan motivasi dari peserta didik itu sendiri. Nah, ada 4 teori di dalam psikologi pendidikan. Yang pertama adalah teori behavioristik yang disebut dengan behaviorisme. Yang kedua adalah teori kognitif yang disebut dengan Brunner. Yang ketiga adalah teori humanisme yang bisa kita sebut Carl R. Roger. Yang keempat adalah teori konstruktivisme. Nah, di dalam pembahasan kali ini hanya satu teori yang akan kita bahas, yaitu tentang teori behavioristik. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Armanda. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan aspek-aspek psikologi pendidikan. Nah, jadi aspek-aspek psikologi pendidikan ada 2. Yang pertama, persepsi. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Nah, yaitu proses diterimanya stimulus oleh alat indera. Alat indera tersebut merupakan penghubung antara individu dengan dunia luar. Nah, untuk yang kedua yaitu ada belajar. Belajar merupakan suatu perilaku yang bersifat progresif. Nah, jadi belajar ini juga membawa perubahan dalam performance, dan perubahan itu sebagai akibat dari pelatihan. Pengertian latihan adalah usaha dari individu yang belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan satu teori dalam psikologi pendidikan, yaitu teori belajar behavioristik. Teori ini adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Yates dan Berlier tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan serta pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus-responnya mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif, respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila diberikan hukuman. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Adapun respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar yang dapat berupa pikiran, perasaan, dan gerakan atau tindakan. Jadi, perubahan tingkah laku akibat kegiatan belajar dapat berwujud konkret, yaitu yang dapat diamati, sedangkan tidak konkret adalah tidak dapat diamati. Meskipun aliran behaviorisme sangat mengutamakan pengukuran, tetapi tidak dapat menjelaskan bagaimana cara mengukur tingkah laku yang tidak dapat diamati. Prinsip-prinsip dalam teori belajar ada 3. Yang pertama, objek psikologi adalah tingkah laku. Yang kedua, semua bentuk tingkah laku dikembalikan
pada refleks, dan yang ketiga, mementingkan pembentukan kebiasaan. Baiklah, saya akan memberikan salah satu contoh permasalahan yang telah kami bahas dengan teman-teman sekelompok beserta dengan solusinya. Nah, pada kenyataannya, banyak dari guru-guru atau pendidik di sekolah-sekolah, khususnya pada daerah-daerah, yang belum mengetahui apa itu psikologi pendidikan. Yang konon katanya, psikologi pendidikan ini tidak diajarkan pada sekolah menengah atas, melainkan ilmu ini diperoleh dari perguruan tinggi. Namun, banyak guru-guru yang mengajar di daerah-daerah yang tidak melanjutkan pendidikannya pada perguruan tinggi. Maka dari itu, metode pembelajaran yang diajarkan pada peserta didik adalah metode ceramah saja, padahal masih banyak metode-metode pembelajaran yang lainnya yang dapat digunakan. Metode ceramah ini memiliki kekurangan-kekurangan yang salah satunya adalah dapat membuat peserta didik merasa bosan dalam belajar karena peserta didik hanya mendengarkan apa yang dibilang guru saja, seperti berceramah, dan metode ceramah ini juga memiliki keterbatasan materi karena materi yang diajarkan hanya dari sepengetahuan guru itu saja. Maka dari itu, guru penting untuk mengetahui metode-metode apa saja untuk mengajar di dalam kelas. Nah, jadi solusi yang dapat kami berikan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah diperuntukkan kepada guru-guru yang belum mengetahui psikologi pendidikan untuk mencari tahu apa itu psikologi pendidikan melalui internet maupun YouTube, serta meningkatkan relasi antar sesama guru untuk berbagi pengetahuan. Selain itu, guru-guru juga penting untuk mengetahui metode-metode apa yang bisa digunakan sesuai dengan kondisi yang sedang berlaku. Nah, selain itu, guru juga harus meningkatkan kualitas diri dengan melakukan yang terbaik dalam hal belajar mengajar demi mewujudkan harapan-harapan bangsa atau anak-anak didik yang berdaya guna. Psikologi pendidikan ini sangat penting dilakukan di sekolah-sekolah. Untuk itu penting bagi guru-guru untuk mempelajari atau mengetahui psikologi pendidikan ini.